semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Semakin diakui dunia, Indonesia naik peringkat lagi. Naik peringkat dalam kategori apa itu? Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Middle income, Saya jawab tegas. pendapatan. Kita punya potensi besar. Kenaikan status ini harus kita syukuri. Jadi dari segi pendapatan per tahun mungkin ya. Dijawab hari. Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income Sekarang country. sudah upper middle income. Mimpi Jokowi semakin terbuka, jadikan Jadi Indonesia sudah naik negara peringkat maju. gitu ya. Dari lower, Melakukan low lompatan middle kemajuan income agar kita berhasil upper gitu. menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Mimpi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju semakin terbuka lebar. Hal ini semakin dikarenakan terbuka Bank sudah. Dunia telah menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Dari lower Status ke Indonesia upper telah gitu. naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Itu Dalam hal statusnya ini, ya sudah Presiden dinaikkan Jokowi oleh mengumumkan Bank bahwa Dunia. status baru tersebut patut disyukuri. Menurutnya, kenaikan kelas ini perlu dijadikan peluang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah dan terus maju sebagai bangsa dan negara. Jadi ini, Kenaikan makin status menuju ini lah gitu ya. harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara betul. kita, Indonesia, bisa terus maju. Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi Makin naik negara ya, statusnya juga berpenghasilan makin tinggi ini gitu dan ya. berhasil Naik gitu. keluar dari middle income trap. Selain Presiden Jokowi, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut menyambut baik atas kenaikan status Indonesia tersebut. Akan tetapi, ia mengaku terkejut. Pasalnya, Bank Dunia mengumumkan hal ini di tengah situasi pandemi virus corona. Keterkejutan waktu Luhut bukan situasi tanpa alasan. pandemi. Sebab sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa Indonesia butuh waktu 23 tahun Waktu untuk pandemi, bisa masuk ekonomi ke dalam naik kategori lagi, negara bertukar lagi. berpendapatan menengah ke atas. Saya ingin juga menyampaikan berita yang baik buat kita bahwa Indonesia ini diumumkan oleh World Bank telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Adapun alasan Bank Dunia menaikkan status ekonomi Indonesia berdasarkan hitungan penghasilan Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia tahun GNI. 2019 yang naik dari posisi sebelumnya 3.840 US dollar menjadi 4.050 US dollar. Jadi meningkat gitu ya. Dalam hal ini, berdasarkan rilis Bank Dunia, selain Indonesia, terdapat 7 negara lain yang naik kelas per 1 Juli 2020. Mereka adalah Benin, Mauritius, Nauru, Nepal, Romania, dan Tanzania. Ini ada negara Sementara lain lagi itu, nih yang naik negara-negara status. yang turun kelas antara lain Algeria, Sri Lanka, dan Sudan. Dengan naiknya status ini akan memberikan dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya adalah akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra Iya, dagang, mitra investor juga bilateral, lebih dan percaya mitra pembangunan gitu. atas ketahanan Lebih yakin ekonomi lah. Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Selain itu, kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia maju tahun 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan,
ada beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan, antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan jejaring pengaman sosial. Apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju menjadi negara dari negara middle income country menjadi negara yang middle income upper country, jadi lebih tinggi lagi. Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu untuk dijawab hari ini? Pembangunan sumber daya manusia, bagaimana dari mulai strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif dari kenaikan status tersebut yakni dapat berpotensi buruk bagi perekonomian negara. Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF, Bima Yudhistira Adinegara, dengan kenaikan kelas ini, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan. Salah satu contohnya adalah pembebasan tarif barang-barang ke pasar Amerika Serikat melalui skema Generalized System of Preferences atau GSP. Meski demikian, kenaikan status Indonesia ini merupakan kemajuan bagi Indonesia seperti yang diimpikan Presiden Jokowi. Rasa optimis dan kerja keras harus tetap dilakukan demi tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Indonesia telah dinaikkan statusnya ya oleh Bank Dunia dari lower middle income country kepada ke peringkat upper middle income country. Jadi ini sudah naik statusnya gitu ya, sebab ya tadi tuh ada peningkatan lah gitu, peningkatan kapita per tahun gitu kan tadi. Jadi sebab itu Bank Dunia itu menaikkan status Indonesia lah gitu ya. Boleh dilihat lah ekonomi Indonesia pun semakin lama semakin baik gitu ya. Terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.